Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang menyapa kita. Di hari ini kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari senantiasa dalam keadaan baik. Sebelum kita mendengar ayat renungan untuk hari ini, marilah kita mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala hal, atas kebaikan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terpujilah Engkau di hari baru ini, hari baru yang Tuhan boleh beri bagi kami, yang kami sambut dalam sukacita dan penuh pengharapan. Dalam segala hal yang kami boleh terima daripada Tuhan, ajari kami untuk mengucap syukur kepadamu. Di hari ini kami akan mendengar renungan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberkati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, ayat renungan bagi kita di hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang ke-10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, apakah penderitaan adalah akhir dari segalanya? Apakah kehilangan adalah akhir daripada kehidupan? Apakah kerugian juga akhir daripada kehidupan? Tentu saja tidak. Di dalam kehidupan ini, kita sering sampaikan kepada orang lain, atau mungkin orang lain sampaikan kepada kita, penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Di balik penderitaan pasti ada kehidupan. Di balik kehilangan pasti ada berkat yang lain. Di balik kerugian ada keberuntungan yang lain. Di balik kesulitan ada banyak kemudahan yang Tuhan persiapkan. Di balik kelemahan ini ada kekuatan. Di balik banyaknya persoalan dalam kehidupan ada berkat-berkat Tuhan yang sedang menanti di dalam kehidupan. Lalu pertanyaannya, apakah keberuntungan itu? Apakah kehidupan yang baru itu? Apakah berkat itu? Apakah tawa itu? Apakah kebahagiaan di balik setiap persoalan itu muncul dengan begitu saja tanpa sebuah usaha? Tentu saja tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah janji Tuhan kepada Israel di balik penderitaan yang selama itu mereka alami ketika dalam pembuangan di Babel. Sebagai bangsa yang terbuang tentu saja bukanlah hal yang mudah. Mereka menderita, mereka dipaksa, mereka tidak punya kebebasan menikmati berkat, tidak punya kebebasan berbicara, dan banyak hal lainnya. Tapi mereka kemudian belajar dari penderitaan ini. Kalau mereka terbuang itu, kalau mereka mengalami hukuman itu, kalau mereka memperoleh penghajaran ini adalah karena dosa-dosa yang besar di hadapan Tuhan. Maka sejak itu mereka menyadari dosanya, memohon ampun kepada Tuhan, dan berjanji untuk bertobat dengan meninggalkan cara hidup yang lama. Tapi kendati pun demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan tidak begitu saja langsung membawa Israel kembali ke tanah kelahiran mereka. Untuk sementara waktu, untuk sesaat, Tuhan memberi ajaran kepada mereka. Tuhan memberi hukuman kepada mereka
supaya menyadari betapa berharganya sesungguhnya kehidupan yang nikmat itu, kehidupan ketika berjalan bersama dengan Tuhan itu, dan betapa menderitanya kehidupan yang menjauhkan diri dan meninggalkan Tuhan itu. Pada akhirnya Israel bertobat atas kesetiaan mereka, atas kekokohan mereka bertahan dalam ujian itu, bertahan dalam hukuman itu, bertahan dalam hajaran yang Tuhan berikan kepada mereka. Pada akhirnya Tuhan menganugerahkan kehidupan yang baik. Tuhan menganugerahkan berkat yang luar biasa. Tuhan menganugerahkan banyak hal yang jauh lebih luar biasa, lebih daripada yang sebelumnya telah mereka nikmati di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, firman ini kemudian kembali kepada kita di hari ini. Tentu saja kita punya cita-cita dalam kehidupan ini, memiliki kehidupan yang baik, memiliki berkat yang luar biasa di tengah kesulitan yang kita alami, kemudian memiliki kesempatan untuk berbahagia dan tertawa di tengah duka yang kita alami, kemudian dianugerahi berkat dan kehidupan yang baru di tengah banyaknya kesulitan yang kita alami. Tapi apakah cita-cita itu dan harapan itu datang begitu saja tanpa sebuah usaha? Tentu saja kita harus tetap berusaha dan bertahan di tengah banyaknya kesulitan itu. Hari ini firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap orang yang punya pengharapan di tengah kesulitan dalam kehidupannya. Kalau kita mampu berkata kepada orang lain, di balik kesulitan ini ada kemudahan dan kehidupan. Di balik duka ini akan ada kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka firman dan maka kata-kata yang kita sampaikan kepada orang lain itu kembali kepada kita. Hai kamu yang sedang mengalami kesulitan dalam kehidupannya, yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang berhadapan dengan persoalan, yang sedang punya pergumulan, setia dan bertahan dalam segala kesulitan itu, maka berkat, maka pengharapan, maka janji kebaikan itu kita akan terima kemudian dalam kesetiaan dan dalam kekokohan kita bertahan dalam banyak persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Jika Israel kemudian menerima berkat lebih dan jauh lebih luar biasa di tengah-tengah kehidupannya, itu berangkat dari kesetiaannya untuk tetap bertahan dalam kesulitan itu. Itu berangkat daripada kemauan mereka bertobat di hadapan Tuhan dan berubah atas cara hidup yang lama. Maka hal itu harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Bertahanlah dalam proses yang Tuhan berikan. Bertahanlah dalam setiap proses yang Tuhan sediakan. Bertahanlah dalam setiap proses yang sedang berjalan di dalam kehidupan kita, untuk kita meraih berkat, untuk kita memperoleh kehidupan, untuk kita sampai kepada pengharapan yang kita inginkan dan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang di antara kita. Percayakan kehidupanmu kepada Tuhan, karena Tuhan telah rancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa merancangkan damai sejahtera dan kehidupan yang baik bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang setia mengajari, setia menguatkan, dan setia membaharui kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan ini, sebagai manusia, kadangkala kami kehilangan pengharapan oleh karena banyaknya kesulitan. Kami menyerah, kami kecewa, kami memilih untuk mundur. Tapi firman Tuhan hari ini menguatkan kami. Kesetiaan untuk bertahan dalam setiap proses, kesetiaan untuk bertahan dalam setiap ujian akan membuat kami sampai kepada pengharapan kami yang telah Tuhan rancangkan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Karena itu Tuhan beri kami kekuatan, beri kami hikmat untuk bertahan dalam setiap ujian, dalam setiap proses kehidupan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya setiap orang yang tahan uji akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Berkati kami dan seluruh jemaat Tuhan dalam
aktivitas kami, dalam tugas-tugas, dan dalam pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat melakukan aktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.